Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat merupakan bagian dari rukun Islam yang pertama, selain dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Tidak sekedar kalimat biasa, karena arti syahadat adalah bentuk ketauhidan dan keimanan yang sesungguhnya. Berasal dari bahasa Arab yakni syahida, yang artinya telah bersaksi. Secara harfiah, arti syahadat adalah memberi kesaksian dan memberi pengakuan. Syahadat terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat rasul berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat tauhid. Syahadat tauhid adalah kalimat tauhid yang menjadi pondasi pertama seseorang menjadi muslim. Manusia hanya boleh menyembah Allah. Menyembah kepada selain Allah disebut syirik. Orangnya disebut musyrik. Saya ulangi ya. Menyembah kepada selain Allah disebut syirik. Orangnya disebut musyrik. Yang kedua, syahadat rasul. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Mari kita bersama-sama melafalkan kalimat syahadatain dengan lancar ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Agar lebih mudah untuk menghafal, kita bisa menyanyikan syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah kan? Kapan saja kita bisa mengucap kalimat syahadat? Yang pertama, ketika seseorang baru masuk Islam. Kalimat tauhid adalah kalimat yang menjadi pemisah antara keadaan kafir dan keadaan muslim. Yang kedua, saat ajal menjemput. Saat ajal atau kematian telah tiba, maka dituntunkan untuk membaca kalimat syahadat, minimalnya mengucap la ilaha illallah. Yang ketiga, saat at-tahiyat dalam sholat. Dalam sehari semalam, setidaknya kita mengucapkan kalimat syahadatain sebanyak 9 kali dalam at-tahiyat sholat wajib. Yang pertama, sholat subuh, membaca syahadatain sebanyak 1 kali. Sholat duhur 2 kali, sholat asyar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, dan sholat isya 2 kali. Jadi totalnya ada 9 kali dalam at-tahiyat sholat wajib. Yang keempat, saat azan dan iqomah. Kalimat syahadat sering terngiang di telinga di saat para muadzin mengumandangkan adzan. Setiap masuk waktu sholat atau ketika mereka mengumandangkan iqomah. Di saat azan, kalimat syahadatain diulangi sebanyak 2 kali. Yang kelima, doa setelah wudhu. Setelah wudhu dituntunkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keenam, zikir.
Isi syahadat pertama, syahadat tauhid la ilaha illallah, merupakan zikir yang paling utama yang bisa dibaca oleh setiap muslim dalam setiap saat dan waktu. Mungkin pernah terlintas sebuah pertanyaan di dalam hati kita, mengapa kita perlu membaca kalimat syahadat? Mengapa kita harus membaca kalimat syahadat? Lalu keutamaan apa yang kita dapat dengan membaca kalimat syahadat? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Maka jawabannya adalah keutamaan membaca kalimat syahadat. 1. Jaminan masuk surga. Membaca kalimat syahadat dapat membawa kita menjadi penghuni surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, 8 kunci pintu surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengucapkan, saya bersaksi tidak ada sesembah yang berhak disembah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Yang ketiga, menumbuhkan sifat tawakal. Seseorang yang berzikir setiap hari mengucap kalimat syahadat, maka akan tumbuh sifat tawakal di dalam dirinya. Jiwanya akan selalu tenang dan tidak bingung jika menemukan berbagai macam masalah yang dihadapi, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kebaikan paling utama. Karena kalimat syahadat ini dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Yang kelima, zikir paling utama. Zikir dianjurkan agar kita senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Walaupun ada berbagai macam bacaan zikir yang bisa kita baca, tetapi hanya kalimat syahadat la ilaha illallah yang menjadi bacaan zikir yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi penting dari arti syahadat. 1. Membenarkan segala apa yang Nabi Muhammad kabarkan tanpa ada keraguan sama sekali. 2. Menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad tanpa menolaknya sama sekali. 3. Meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad tanpa menentangnya sama sekali. 4. Tidak mendahulukan perkataan manusia dibanding dengan perkataan Nabi Muhammad serta firman Allah. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa besok lagi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.